مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kembali lagi ke channel Cinta Islam. Pada video kali ini kita akan menceritakan kisah Abu Nawas menjual rajanya untuk dijadikan budak. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Suatu hari, Abu Nawas sangat kebingungan, bahkan ia hampir putus asa. Setelah 2 hari, dapur tidak mengumpul asap karena tidak ada lagi barang yang bisa ia jual. Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan budak. Sebenarnya, jika Abu Nawas mau, dia bisa saja menjual teman-temannya. Namun, ia tidak tega karena teman-temannya bukan orang kaya, melainkan orang miskin seperti dirinya. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia. Akhirnya, Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa. Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan budak oleh pembelinya. Bukan menjual temannya, melainkan rajanya, Harun al-Rashid. Menurut Abu Nawas, hanya baginda raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan baginda raja. Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual baginda raja Harun al-Rashid. Ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja. Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada paduka yang mulia. Apa itu, wahai Abu Nawas? Tanya baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas dalam benak paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun. Tetapi baginda, Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya baginda tidak sabar. Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar, baginda raja bersedia menyamar menjadi rakyat biasa. Melihat penyamaran sang raja berhasil, Abu Nawas dan baginda raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Tibanya di sana, Abu Nawas mengajak baginda raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang. Ia pun meminta sang raja untuk menunggu. Sementara itu, ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega. Sementara itu, Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri. Setelah pedagang budak itu memperlihatkan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahawa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak. Baginda raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut. Sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya. Baginda raja merasa heran. Mengapa Abu Nawas tidak juga muncul dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas? Siapa engkau? Tanya baginda raja kepada pedagang budak. Aku adalah tuanmu sekarang, kata pedagang muda itu agak kasar. Tentu saja pedagang muda itu tidak mengenali baginda raja Harun al-Rashid dalam pakaiannya yang amat sederhana. Apa maksud perkataanmu tadi? Tanya baginda raja dengan wajah merah padam. Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya, kata pedagang muda dengan kasar. Abu Nawas menjual diriku kepadamu, kata baginda makin murka.
Ya, bentak pedagang budak. Tahukah engkau siapakah aku ini? Tanya baginda geram. Tidak, dan tidak perlu, kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rashid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Baginda Raja merasa heran dengan semua yang diperintahkannya. Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Baduy itu, sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rashid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Ayo kerjakan. Meski ia merasa kebingungan dengan itu semua, Sultan Harun al-Rashid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya. Sultan Harun al-Rashid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya. Si Baduy melihat cara Sultan Harun al-Rashid memegang parang merasa aneh. Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali. Sultan Harun al-Rashid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Baduy. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras terlebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Sultan Harun al-Rashid. Si Baduy menatap Sultan Harun al-Rashid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. Hai Baduy, cukup semua ini, aku tak tahan. Kurang ajar, kau budakku, harus patuh kepadaku, kata Baduy itu sembari memukul sang raja. Tentu saja, raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu. Hai Baduy, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rashid, kata baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu pun kaget dan mulai mengenal baginda raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah baginda raja. Sang raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, baginda raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya baginda meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.